Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya Engkau yang baik. Setiap manusia ingin dipuji, ingin ditinggikan. Tetapi sebenarnya hanya Engkau ya Tuhan. Dan kami merasa puas ketika kami meninggikan, mengagungkan Engkau yang memang layak. Karena kebaikan-Mu yang menjangkaui segala perhitungan kami sebagai manusia. Karena pengorbanan-Mu yang jauh melampaui apa yang kami pernah perhitungkan. Oh, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Yesus Kristus yang begitu dekat dengan kami. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi daging dalam diri kami. Menghidupi kami. Menggairahkan kami. Untuk hal-hal yang Engkau sukai ya Allah. Terimalah kami satu persatu apapun keadaan kami saat ini. Karena kami tahu kami datang di dalam nama Yesus, bukan dalam nama kami. Karena kami merindukan apa yang dirindukan oleh Yesus. Kami mau menjadi sepertinya. Biarlah firman-Mu yang sudah dipersiapkan menjadi pedang bermata dua. Yang menjangkau sampai ke kedalaman hati kami. Mengungkapkan setiap hal-hal yang tersembunyi. Lalu disucikan oleh Engkau sendiri. Dipulihkan, dijadikan baru. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan Engkau. Demi Kristus Tuhan kami, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Orang percaya katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu di ruangan ini. Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali kita dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Baik ya, puji Tuhan ya. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Oke, mari kita membuka firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua, perhatikan sama-sama di gadget kita, di Alkitab kita. Surat 1 Petrus, pasal 1 ayat 6 sampai ayat 9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang Kristen itu hidup dalam paradoks. Tahu ya paradoks. Ya, kelihatannya bertentangan, bertolak belakang, tetapi sebenarnya memiliki kebenaran. Dua-duanya itu menyatakan kebenaran. Sebagai orang Kristen, kita adalah orang kudus, namun juga adalah orang berdosa. Ya, sebuah paradoks sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita adalah orang merdeka, namun kita juga adalah budak, hamba Allah. Sebagai orang Kristen, kita sudah selamat, namun kita belum selamat secara sempurna. Paulus juga mengungkapkan kurang lebih paradoks yang sama mengenai hidupnya sebagai seorang hamba Allah di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Dia tulis begini, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai ini dalam keadaan yang menderita ya, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh-sungguh hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati,
Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya, paradoks ya. Banyak paradoks dalam hidup kita, terutama kita orang Kristen. Kita harus memeluk hal-hal yang kelihatannya bertolak belakang, tetapi menyatakan kebenaran, menyatakan kekayaan kita sebagai orang percaya. Nah, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat di ayat yang ke-6, ya, itu sama sebenarnya. Apa yang ditulis oleh Rasul Petrus di ayat yang ke-6, di awalnya kita membaca, itu sama yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus tadi yang saya bacakan. Ya, orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Di situ dikatakan, Petrus menulis begini tadi kita sudah baca, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya. Sukacita dalam duka cita. Orang Kristen selama hidup di dunia ini akan mengalami sukacita dan duka cita sekaligus atau bergantian. Ya, ini kebenaran yang nggak bisa ditolak di dalam kehidupan kita. Namun ingat bahwa itu bukan berarti orang Kristen itu pelin-pelan, ya, atau mut-mutan, atau nggak bisa dipercaya. Sebentar-sebentar senang, sebentar-sebentar susah, gitu ya. Sebentar-sebentar hore, sebentar-sebentar mudi, agak murung mukanya. Enggak, ini enggak benar sama sekali ya. Bukan begitu artinya. Ya, nanti kita akan melihatnya bersama-sama. Ya, jauh dari ini pengertiannya. Nah, kalau kita mengobservasi secara cepat sebenarnya ya, karakteristik dari sukacita dan duka cita yang ditulis oleh Rasul Petrus di sini itu sebenarnya yang sukacita karakteristiknya itu jangka panjang, durasinya atau tahan lama dibandingkan dengan duka cita yang kita alami dalam oleh manusia. Jadi sukacitanya lebih tahan lama dibandingkan dengan duka cita. Ya, nah kita akan melihat duka cita karena di situ dikatakan kita bergembira atau bersuka cita karena hal itu atau akan hal itu. Kita akan melihat hal itu alasannya belakangan. Kita akan melihat dulu tentang duka cita yang nyata dalam kehidupan kita. Benar ya? Penderitaan yang kita alamin itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita harus membayangkan kehidupan kita itu seperti sebuah kapal atau perahu yang berjalan, berlayar di lautan. Yang pasti kalau dia pergi, kalau dia berlayar pasti akan mengalami ombak. Benar ya? Tidak selalu tenang. Pasti ketika dia memutuskan untuk berlayar, dia akan mengalami ombak. Akan bergoyang, akan masuk air dan seterusnya. Kita bayangkan hidup kita itu seperti itu. Yang gak ada yang imun dengan penderitaan. Oleh karena itu kita harus menerima penderitaan itu sebagai apa adanya. Harus menerima, melihatnya ya. Walaupun sementara saja berduka cita, ya, sementara saja menderita, tetapi sakitnya itu nyata. Benar gak sih? Sakitnya itu sampai di sini ya kan, sampai ke kedalaman hati. Rasa sakit karena menderita. Oleh karena itu orang Kristen harus realistis. Orang Kristen sangat realistis, ya. Orang Kristen harus hidup di dalam kenyataan. Sengsara, menderita, tidak atau jangan kita sembunyikan. Gak boleh kita sembunyikan. Kita jangan menyangkal kesulitan yang kita alamin. Kita mengalaminya seperti itu. Karena itu pengalaman kita. Ya, waktu saya masih tinggal dengan orang tua saya, papa saya pernah berkata, laki-laki jangan nangis. Ya, kita tahu itu. Saya pikir ini budaya pada umumnya. Laki-laki itu jangan nangis. Bayangkan umur SD ya, kalau dimarahin atau dipukulin nggak boleh nangis, kan tertekannya luar biasa, benar gak sih? Anak-anak mana ada yang nggak nangis? Ya ungkapan rasa keselnya itu pasti nangis, ungkapan rasa sakitnya itu pasti nangis gitu ya. Nggak usah dipukul gitu ya. Betapa tertekannya. Dan itu menjadi persepsi saya gitu sebagai laki-laki, bahwa laki-laki nggak menangis. Nggak boleh menangis. Jadi berusaha untuk tetap kuat. Tapi itu nggak benar ya. Setelah kita hidup, kita tahu nggak ada yang nggak bisa nangis. Semuanya bisa nangis. Semuanya bisa merasakan sakit itu. Ya, seberapapun kuatnya kita. Walaupun setelah hidup cukup lama, saya tahu bahwa setiap manusia itu punya kecenderungan untuk menyembunyikan rasa takut, rasa sakitnya. Karena dia nggak mau
anggap remeh, sepele. Karena pada umumnya orang melihat sebuah kelemahan itu sesuatu yang membuat dia malu, sesuatu yang membuat dia dikucilkan, sesuatu yang membuat dia ditolak. Pada umumnya orang melihat itu. Dan itulah yang membuat kemudian kita berusaha untuk menyembunyikan kelemahan, penderitaan kita, rasa sakit kita. Tetapi ini juga sebenarnya tidak benar dalam kehidupan kita ya. Gak apa-apa laki-laki itu menangis, ya gak apa-apa. Saya setelah menjadi orang Kristen percaya sering menangis. Ya. Jadi sebagai orang percaya kita mesti jujur, jelas ya, jujur, terbuka tentang keberadaan kita yang menderita dan lemah. Kita harus welcome ya untuk semuanya itu. Kenapa? Karena emang itu kenyataannya. Ya dalam hidup ini ada waktu di mana kita kehilangan kuasa. Ada waktu di mana kita kehilangan kontrol, kita kehilangan posisi, kita merasa sendiri, tidak ada perlindungan, kita ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan kita dikhianati oleh dia, kita kehilangan sumber mata pencaharian kita merasa disalahpahamin, kita merasa ditinggalkan, kita dicaci maki, kita disalahpahamin. Kita bahkan disakitin secara fisik, kita mengalami itu semua. Kadang karena iman kita, kadang kalau kita bekerja dan kita menunjukkan kita orang Kristen, ada orang yang langsung sikapnya terhadap kita itu berubah. Itu menjadi suatu penderitaan juga sebenarnya. Tetapi itu kenyataan yang memang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Ada waktu di mana kita tidak mengerti apa yang terjadi dengan diri kita gitu ya. Mengapa saya terus berpikiran yang negatif tentang saya? Mengapa saya terus berpikir bahwa hidup saya ini enggak berharga dan banyak hal yang membuat kita, why, kenapa saya terus memiliki pikiran seperti ini? Kita enggak mengerti. Dan itu cukup menyiksa. Dan itu kenyataan yang terjadi dan oleh karena itu kita harus embrace semuanya itu, ya. Tetapi ingat, bersama dengan penderitaan itu ada cobaan untuk menyangkal iman kita. Meragukan kekasih Allah, meragukan kekuatan Allah. Lalu kemudian lebih mengandalkan apa yang kita pikirkan atau pandangan pada umum. Cobaan selalu. Jadi ketika kesulitan penderitaan itu datang, cobaan juga ikut datang. Cobaan itu datang untuk membuat kita menjauh dari sumber iman kita. Selalu akan begitu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan kita itu enggak percaya. Padahal kita percaya ya. Tetapi karena begitu banyak penderitaan kita menjadi ragu. Selalu akan begitu kehidupan kita ini. Kesulitan datang, cobaan untuk datang mempertanyakan tentang Tuhan. Mempertanyakan tentang iman kita. Selalu akan begitu. Sebuah contoh yang baik sebenarnya tentang Yusuf. Ya, Yusuf di dalam Perjanjian Lama kita tahu ceritanya ya, kurang lebih ya. Jadi Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ke seorang pedagang menjadi budak belian dan kemudian dia bekerja di rumah Potifar lalu dipromosi. Ya kan dipromosi dia. Karena excellent, kerjaannya bagus, dia dipromosi menjadi pemimpin dari manajer lah ya di rumah, dia kuasain semuanya itu. Dan kalau kita mau berimajinasi sedikit, mungkin Yusuf pada waktu itu udah berpikir, wah ini saya sudah menguasai semuanya ini, masa depan saya akan terus naik nih, kayaknya gitu ya. Akan terus naik, mungkin saya akan dipromosikan kemana-kemana, karena saya buktikan diri saya excellent di dalam pekerjaan saya. Satu waktu kemudian dia bekerja di rumah sendirian, ya kan, yang lain gak ada, Potifar juga gak ada, majikan Nyonya Potifar datang gitu ya. Lalu menggoda dia di sana ya. Itu titik di mana saya pikir Yusuf itu mempertaruhkan apa yang dia pikirkan selama ini, persepsi dia tentang keberadaan dia gitu ya. Kalau saya mengiyakan godaan istri ini, mungkin saya bisa lebih naik dalam pikiran dia mungkin ya. Atau dua, ya kalau saya pakai iman untuk mempertahankan diri saya, dalam hal ini berarti melihat ini sebagai dosa dan kejahatan, maka saya bisa kehilangan segala-galanya. Dua hal, satu bisa excel dia ke atas walaupun dosa gitu. Satu
bisa jatuh. Dan kita tahu pilihan Yusuf seperti apa. Dan seringkali kan dalam kehidupan kita selalu ada pilihan seperti itu. Ketika kita berada di persimpangan jalan, memiliki jalan iman yang kita percayain dan mungkin buntung pada waktu itu gitu ya. Atau memilih jalan yang kelihatan jelas-jelas ini pasti akan maju. Dan di situ iman kita dipertaruhkan. Ya, dan kalau kita membaca cerita Yusuf, emang dia jalan turun-turun. Tapi kemudian Allah membuktikan bahwa jalan turun-turun itu ada maknanya buat dia. Gitu ya. Ada maknanya buat Yusuf. Jadi penderitaan itu nyata dan penderitaan itu disertai dengan cobaan. Makna dari penderitaan itu adalah pemurnian iman. Itu yang ditulis oleh Petrus di sini ya, dia bandingkan dengan emas. Ya, emas yang fana dimurnikan oleh api dan kita dimurnikan oleh penderitaan. Dan oleh karena itu penderitaan itu memiliki makna. Dan ini yang perlu kita ingat dan kita terus pakai dan kita terus ingat menjadi persepsi eternal kita dalam kehidupan ini. Bahwa kita tidak mungkin lepas dari penderitaan, pencobaan, ya, dan segala macam hal yang kita berusaha hindari. Ya, dan pandangan umum mengatakan seringkali mengatakan bahwa kita dihukum Tuhan lah, kita yang kurang percaya dan semuanya. Tetapi Petrus mengatakan enggak, itu ujian sebenarnya untuk iman. Saya melihat iman itu seperti benang yang menghubungkan kita dengan Kristus. Iman itu seperti tali yang menghubungkan kita dengan Kristus. Dengan apa yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Iman itu seperti itu, kita dihubungkan iman. Oleh karena itu kita perlu iman ya untuk berhubungan dengan Kristus. Dan ketika penderitaan itu datang, iman kita dimurnikan dalam arti bahwa mata iman kita itu semakin jelas melihat apa yang tersedia buat kita di dalam Yesus Kristus. Semakin jelas. Karena penderitaan itu kemudian membakar ya. Membakar setiap penghalang-penghalang yang menghalangi mata iman kita untuk melihat sebenarnya apa yang disediakan oleh Kristus buat kita melalui iman kita kepadanya. Ya, nah itu penderitaan. Sama kalau saya melihat begini, sama seperti seorang olahragawan sebenarnya. Petinju, pemain sepak bola atau yang profesional. Ya, mata mereka itu tertuju kepada champion, ya, kepada kesukaan, kesenangan, sukacita karena kemenangan yang akan diraih satu titik nanti. Dan oleh karena itu mereka berlatih, membanting tulang, ya, mengolah fisik dan seterusnya, apapun yang diperlukan supaya bisa mencicipi sukacita kemenangan. Itu. Dan saya melihat kemiripan dengan penderitaan, makna penderitaan di sini. Penderitaan kita itu seperti latihan buat kita. Tetapi mata kita itu tertuju kepada apa? Apa yang disediakan oleh Allah, apa yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang saat ini mungkin agak kerabun, yang saat ini mungkin ada penghalangnya, ada tandingannya. Dan oleh karena penderitaan itu semakin jelas. Kita ditempa, kita dibakar, kita dilatih untuk ke sana. Jadi seperti olahragawan sebenarnya. Dan oleh karena itu harus jelas sekali sebenarnya apa yang disediakan oleh Yesus Kristus buat kita sebenarnya. Ya. Apa sebenarnya yang Tuhan sediakan buat kita? Dan kita ini nggak bisa hidup tanpa kesenangan, tanpa sukacita, tanpa kebahagiaan. Kita nggak bisa hidup tanpa itu. Benar ya? Kita selalu ingin hidup senang, kita selalu ingin hidup sukacita. Gitu. Itu hasrat terkuat kita sebenarnya. Dan itu yang menjadikan sukacita atau kegembiraan itu sangat serius. Bukan main-main, seperti kita main game, main-main gitu. Tapi orang main game juga bisa serius ya. Jadi John Piper banyak menulis tentang tugas, kewajiban untuk bersukacita. Ya, karena sukacita itu menjadi sangat serius. Kalau kita mulai memikirkan mengapa kita harus bersukacita. Apa alasan di balik sukacita kita? Di mana saya meletakkan sukacita saya? Ya. Kita bekerja membanting tulang, spending longer hours dan kita punya istirahat gitu ya. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang membuat hidup lebih nyaman, lebih penuh gembira, benar gak? Bahkan orang berani berbuat jahat
untuk mendapatkan sesuatu yang menurut dia bisa membuat dia lebih senang. Benar nggak ya? Korupsi, kolusi, itu kan gitu ya. Kita bekerja membantu, kita sekolah tinggi, kita pergi kemana, di mana kita bisa melihat banyak kesempatan yang bisa sedikit memberikan kita lebih banyak sukacita. Jadi sangat serius sebenarnya ketika kita ngomong bersukacita. Dan oleh karena itu iman yang memandang kepada apa yang Tuhan Yesus sediakan itu juga serius. Ya, itu menjadi sangat serius. Karena itulah yang menjadi alasan. Di ayat ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Hal itunya apa? Karena disitulah kita bergembira, disitulah kita bersukacita. Karena kalau kita bergembira dalam hal itu, maka penderitaan yang sementara ini itu bisa diatasi, bukan bisa diatasi. Duka citanya itu tidak akan melampaui sukacita kita. Kita mengalaminya, kita mengalami duka cita itu real, tetapi ada sukacita yang jauh lebih besar. Seperti seorang olahragawan yang mungkin harus bangun pagi-pagi sekali, berolahraga, banyak kesulitan yang dialami, tetapi itu tidak akan kesulitan atau penderitaannya itu tidak akan melewati sukacita keinginannya untuk mendapatkan kejuaraan itu. Dan oleh karena itu mengapa kita bersukacita, mengapa kita bergembira itu sangat penting. Dan di sini dikatakan karakteristik sukacita itu harus tahan lama. Tidak bisa hari ini ada, besok enggak ada. Gitu. Harus tahan lama. Enggak bisa hilang, enggak bisa lapuk, enggak bisa berkarat. Tetapi harus tahan lama. Dan itulah yang dikatakan oleh Petrus sebenarnya kalau kita baca mulai dari ayat 3. Di ayat 3 menggambarkan bagaimana kita harus bersukacita di dalam hal apa gitu. Karena banyak hal-hal di dalam dunia ini yang bisa menjadi objek dari sukacita kita. Benar ya? Banyak sekali. Lagu yang enak kayak tadi kita senang. Ya kan? Makanan yang enak kita senang, film yang bagus kita senang. Banyak hal yang membuat kita senang. Tetapi kalau itu menjadi ultimate alasan kita bersukacita, hati-hati kalau itu hilang. Kita bisa buntung. Kita nggak ada pegangan lagi. Dan kita bisa desperate dan mungkin bisa putus asa. Karena kita salah meletakkan di mana sebenarnya kegembiraan itu yang harus kita letakkan. Nah, di dalam ayat yang ketiga, Petrus mulai sebenarnya dengan pujian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Ini juga ungkapan kegembiraan. Pujian kepada Allah dilakukan dengan kegembiraan. Sama seperti kita memuji Tuhan di sini tadi. Kan melakukannya dengan hati yang bergembira. Dengan hati yang bersukacita. Dan Petrus mulai ayat 3 dengan sebuah ungkapan akan sukacita. Dan di mana dia katakan, kita memuji Allah Bapa kita karena apa? Karena rahmatnya atau kemurahannya atau mercy-nya. Ya. Bergembira karena kemurahan Allah. Bagaimana kemurahan Allah itu dinyatakan? Dia katakan di sini, kemurahan Allah itu dinyatakan melalui apa? Melalui Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Yang memberikan kita kelahiran baru. Kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan. Nah, ini banyak hal yang serius di dalamnya. Yang perlu kita perhatikan sebagai alasan mengapa kita harus bersukacita di dalam dunia yang penuh dengan duka cita ini. Pertama, kita melihat di situ adalah apa? Belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah yang diberikan kepada kita semua. Artinya, ya sumbernya dari Allah dan Dia berikan kepada kita tanpa harus kita men-trigger Dia untuk memberinya. Enggak perlu kita trigger Dia dengan melakukan perbuatan baik, dengan beribadah, supaya Tuhan itu mencurahkan anugerah rahmat, mercy-Nya kepada kita. Enggak perlu. Ya, kalau sudah dibilangkan rahmatnya, mercy itu enggak perlu ada yang trigger. Itu kebebasan Dia untuk memberikan. Dia mau pilih siapa, terserah Dia. Gitu. Dan saya bayangkan ini seperti seorang mama atau papa memperlakukan anaknya. Gitu. Ya, mama papa yang baik itu memperlakukan anaknya tanpa memperhitungkan anaknya pintar, bodoh, ganteng, cantik, besar, kecil, enggak perlu kan? Orang tua yang baik itu punya mercy yang luar biasa kepada anaknya. Anaknya menyakiti hatinya pun tanpa anak itu kalau
Dia pikir dia pintar, dia pikir keputusannya benar, ternyata salah dan itu menyakiti orang. Dia juga nggak tahu ya. Tetapi orang tuanya dengan hati yang besar, dengan pemahaman yang lebih besar, mengasihani dia dan terus menyediakan apa yang dia butuhkan, memberikan dia kehidupan. Benar nggak? Dan sebenarnya itu bayangan dari belas kasihan Allah, rahmat Allah kepada kita semua. Yang dia panggil di dalam Yesus Kristus, anaknya. Ya. Ini gambar Allah di sini, sukacita kita tentu kemudian kita, ya harusnya itu sukacita kita gitu ya. Harusnya ke sana. Dan kemudian kita bisa melihat yang kedua, rahmat Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang bangkit dari mati. Ya, Yesus Kristus yang bangkit dari mati, artinya Yesus Kristus yang menang. Bangkit kan dia menang atas dosa dan maut. Dia bukan kalah. Dan ini sebenarnya berita Injil. Ya. Injil, berita gembira Injil. Kalau kita ngomong Injil kan berita, kabar gembira ya tentang Yesus Kristus. Ada kata gembiranya, ada kata sukacitanya. Kalau kita baca cerita awal-awal Injil di Lukas, kabar sukacita besar gitu ya. Injil itu seperti ini. Dan oleh karena itu seharusnya kalau kita mendengarkan kabar Injil, itu men-trigger kegembiraan kita. Amin gak nih? Kabar Injil apa? Ya kabar tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, lalu kemudian dia mati, dikuburkan, lalu dia bangkit. Lalu dia duduk di atas tahta Allah, menang atas segala sesuatu. Itu kabar Injil secara singkat. Jadi kabar tentang siapa? Tentang Yesus yang menang atas maut. Dan seharusnya, karena ini kabar gembira, itu men-trigger sukacita dalam diri kita. Kalau enggak kita bertanya, why not? Kenapa enggak men-trigger sukacita dalam hidup saya? Apakah saya kurang merenung? Atau kalau saya kurang mempelajari dengan dalam? Sebenarnya inti dari Injil itu apa? Dan ya ini yang berikutnya yang penting adalah kemurahan Allah, belas kasihan Allah dinyatakan di dalam kebangkitan yang memberikan kita kelahiran baru. Nah kelahiran baru itu semacam pintu kepada pengertian apa yang Allah lakukan buat kita. Sebelum ada kelahiran, sebelum kita mengalami kelahiran baru, kita nggak mengerti apa yang Allah lakukan buat kita. Seberapa besar cintanya kepada kita, seberapa besar apa yang dia sediakan buat kita. Tapi harus mengalami kelahiran baru terlebih dahulu. Dan kelahiran baru itu adalah mujizat terbesar dalam hidup kita. Kenapa? Karena mati, kita yang mati secara rohani dihidupkan. Kita yang buta menjadi melihat. Yang kita nggak tahu sama sekali tentang kebaikan Allah sekarang sangat baik. Sampai membuat kita menangis. Walaupun malu-malu menangisnya ya karena banyak orang melihat. Tetapi toh hatinya nggak bisa menipu dia gitu. Dan di situ dikatakan sehingga kita menjadi sebuah pribadi yang memiliki harapan akan sorga, akan warisan, hidup penuh pengharapan akan warisan yang tidak dapat cemar, ya, yang tidak, di situ dikatakan ya, coba ya saya bacakan di ayat yang keempat, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bagaimana kita bisa tahu tentang itu? Ya karena kita lahir baru, karena kita sudah dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Di sana. Jadi kita bisa melihat sebenarnya alasan kita bersuka cita juga berkaitan. Bukan hanya apa yang dilakukan Yesus di waktu yang lampau, tapi juga apa yang akan terjadi di hari depan. Pengharapan. Harapan kita seberapa kuat harapan kita kepada apa yang dijanjikan oleh Allah buat kita semua. Jadi kalau dan harapan yang ditulis oleh Alkitab bukan wish, bukan ya semoga terjadi gitu. Bisa terjadi bisa enggak? Ya semoga kita berharap yang terbaik. Harapan di dalam Alkitab bukan seperti itu. Harapan yang ditulis oleh Alkitab pasti terjadi. Ketika perjanjian lama memberitakan harapan akan seorang Mesias, itu kepastian di masa yang akan datang. Jadi ketika orang Israel itu ngomong tentang harapan akan kedatangan seorang Mesias, mereka ngomong dengan satu kepastian bahwa satu hari nanti dia akan datang. Demikian juga ketika kita berbicara mengenai harapan akan kedatangan Kristus kedua kalinya, itu pasti terjadi, bukan semoga. Semoga enggak, pasti terjadi. Saya coba membayangkannya seperti ini. Bulan lalu saya ke Nias, ya pelayanan ke Nias. Ya. Sebagai pembina misi ya saya pelayanan ke sana lah gitu ya. Di sana pas saya ke sana itu musim duren. Durennya murah dan enak, ya kan. Nah teman-teman di sini udah bilang, kamu ke Nias nanti pulang bawa oleh-oleh ya. Ini Tupperware-nya bla 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 gitu ya. Ke sana
Lalu di sana kita beli, emang murah bener gitu ya, lalu potong-potong, masukin ke Tupperware sambil cicipin. Nah, kejadian itu saya fotoin gitu. Saya fotoin, saya kirim ke teman-teman di sini. Gitu. Kira-kira ya, teman-teman di sini melihat foto itu satu pengharapan yang semoga atau pasti akan datang durian. Tentu ya kita mengabaikan segala kesalahan manusia, pesawat jatuh lah dan amit-amit ya. Kalau pesawat jatuh saya nggak ada di sini loh ya. Artinya kita menganggap semuanya berjalan perfectly gitu ya. Saya pulang dan semua. Itu kan ada kepastian sebenarnya. Teman-teman di sini ketika melihat foto itu dan perkataan saya kita sedang begini, mereka walaupun durian belum datang, ya kan? Mereka udah tahu pasti durian akan datang besok atau minggu depan. Kenapa? Saya melihat di foto dia melakukannya itu. Sebenarnya seperti itulah sebenarnya pengharapan kita akan janji Allah di masa depan. Firman Tuhan menggambarkannya kepada kita. Alkitab menceritakan, menulis, dan menggambarkan tentang apa yang bisa Allah lakukan buat kita. Dan itu cukup buat kita untuk merasa pasti akan harapan kita itu. Sehingga bisa men-trigger sukacita yang menetap dalam diri kita. Sukacita yang bukan ups and down tapi terus ada. Yang kemudian bisa membuat kita memiliki karakter sukacita. Karena dia tidak pernah akan pergi. Terus ada di sana. Terus ada di sana. Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah kita lahir baru, kodrat kita itu berubah. Dari seorang yang berdosa menjadi orang kudus. Kodrat kita berubah dalam hal ini, kita itu somehow merasa homesick. Tentang sorga. Kita ingin melihat, kita ingin kembali ke rumah Bapa. Kenapa? Karena natur hubungan kita dengan Allah udah berubah. Kodrat hubungan kita dengan Allah udah berubah. Sekarang kita panggil Allah sebagai Bapa kita. Jadi something happen in our heart yang mengubah kita untuk melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Saya ilustrasikan begini. Tahun lalu saya sering pergi-pergi pelayanan ya. Dalam hidup saya tahun lalu itu paling sering. Karena memang kita punya pos di Nias, punya bimbel di sana, di Singkawang juga punya. Jadi sering ke sana harus melakukan pembinaan sebagai pembina ya. Dan saya pergi seminggu gitu ya, seminggu pergi-pergi. Dan satu hal yang saya alami adalah ketika saya di sana, saya selalu kangen pulang ke rumah. Kangen. Ingin pulang ke rumah. Ya. Di atas pesawat, ya, kadang ketika pikiran nakal muncul, aduh kalau pesawat jatuh ini gimana ya keluarga saya gitu ya. Harus berdoa lagi, Tuhan jangan sampai pesawat ini jatuh gitu. Itu apa? Karena saya mau pulang ke rumah, yang membuat saya khawatir itu bukan nanti nggak bisa pelayanan, tapi mau pulang ke rumah ya. Lucu ya. Homesick saya. Gitu. Nah saya percaya seperti itu juga kita yang sudah mengalami kelahiran baru, kodrat kita berubah. Kita itu sama homesick. Kita tahu di sana disediakan tempat buat kita. Kenapa? Karena firman Tuhan menggambarkan itu kepada kita semua. Dan hati kita, kalau saya bilang kesaksian Roh Kudus di dalam diri kita itu mengarahkan kita supaya homesick. Merindukan itu. Dan itu membuat kita gembira. Karena kita pasti tadi disanding dengan harapan, lalu kemudian sekarang ada perasaan emosi homesick, itu disanding, ada kepastian kita akan sampai di sana gitu. Tunggu waktu aja gitu. Dan itu men-trigger sukacita yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun di dalam dunia ini. Sehingga kemudian masuk akal kalau kita katakan dalam penderitaanku, aku missing home, aku merindukan sorga dan aku merindukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu satu kepastian, sehingga itu tidak bisa membuat kita tawar hati, tidak bisa membuat kita berputus asa. Karena apa? Di ayat berikutnya dikatakan, ini tambahan ya, di ayat berikutnya dikatakan bahwa Allah yang tersimpan di surga bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah disiapkan dinyatakan pada zaman. Jadi Allah itu juga menjaga kita supaya kita safely arrive at home. Di ayat ke-7. Allah itu menjaga, dan kata menjaga ya. Dan di situ kata dipelihara oleh Allah itu kata yang menggambarkan penjaga-penjaga yang menjaga sebuah kota gitu ya. Penjaga-penjaga yang berdiri mengelilingi supaya kota itu nggak bisa ditembus oleh musuh.
kata itu yang dipakai. Dan dalam hal ini Allah menjaga kita sampai kita itu bisa sampai kembali ke rumahnya. Menikmati apa yang dikatakan di situ, warisan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang murni. Sehingga kita bisa sampai di sana. Dan ini sukacitanya sebenarnya. Ini kegembiraannya yang harus kita ingat, yang harus kita renungkan, yang harus kita bawa kemanapun kita pergi. Sebagaimana sepertinya ya, penderitaan itu terus ikut kita dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak menjadi patah arang dan menjadi lemah. Jadi oleh karena itu kita bersukacita satu karena kebangkitan Yesus, karena Injil. Karena Injil itu diberikan kepada kita bersukacita. 2, karena kelahiran baru kita. Dan yang ketiga, karena warisan yang tersimpan buat kita. Ada 3 hal sebenarnya. Lewat, saya lupa nih. Ada 3 hal ya, Injil, kelahiran baru, dan warisan. Ini menjadi objek atau alasan mengapa kita bersukacita. Dan semakin kita mengingat dan merenungkan, sukacita itu menjadi karakter. Buah roh, kalau kita baca di dalam tulisan Paulus, itu menjadi buah roh. Buah roh itu sukacita. Itu berarti apa? Menjadi karakteristik hidup orang Kristen. Dan ini perubahan supranatural yang dilakukan oleh Roh Kudus buat kita semua. Sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Walaupun kita tidak selalu terlihat senang, happy lompat-lompat. Kenapa? Di dalam kesulitan pun kita ingat. Kita ingat bahwa Yesus sudah mati buat kita tuh. Ya, kita ingat bahwa kita sudah menjadi manusia yang baru. Dan kita ingat ada sebuah tempat, ada warisan yang akan diberikan kepada kita yang tidak bisa hancur seperti apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Jadi bagaimana sekarang yang berikutnya, yang terakhir, kita tetap dalam hidup sukacita, supaya kita tetap bersukacita. Yang pertama ya tadi ya, melalui ujian iman, mau nggak mau. Ya, karena itu tools yang dipakai oleh Tuhan. Jadi ujian iman, penderitaan itu juga memiliki makna pemurnian, sanctification, menjadi alat anugerah Allah sebenarnya ya di dalam itu. Dan di situ sebenarnya terbukti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma, bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Kalau penderitaan tidak membuat kita terjerembab dan membuat kita semakin jahat dan membuat kita semakin menderita, tapi justru kita seperti bounce gitu ya, seperti tai chi dipukul malah balik gitu ya. Itu berarti segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita dong. Iya kan? Kalau apa yang jahat yang dirancangkan oleh iblis justru mendatangkan kebaikan seperti salib buat kita. Salib dirancangkan untuk kekalahan Yesus tapi kemudian menjadi kemenangan. Apalagi yang bisa mengalahkan kita? Kita lebih dari pemenang kata Paulus. Oleh karena itu kita lebih dari pemenang. Karena sesuatu yang gak baik pun bisa memberikan kebaikan buat kita. Tim Keller mengatakan begini, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, somehow kita menjadi orang yang lebih bergembira, kita lebih bersukacita daripada biasanya. Tapi di sisi lain kita juga menjadi orang yang lebih sedih. Mengapa? Karena satu, kita menjadi lebih bergembira karena kebenaran-kebenaran yang sudah kita lihat, kita baca, kita ingat, kita mengerti dari firman Tuhan akan janji Tuhan yang sudah tadi kita bahas. Tapi juga di sisi lain kita menjadi lebih sedih karena kita menyadari bahwa dosa itu serius, jahat, kejam. Dan selalu punya rencana untuk menjatuhkan kita. Persisten dia, terus. Dan itu membuat kita sedih. Dan kita melihat dunia easily terjatuh di dalam tipu muslihat iblis. Dan itu yang membuat kita sedih. Jadi ini menarik ya, ketika kita menjadi orang Kristen, 2 hal itu terjadi. Dan kalau melihat hidup kita, hidup sendiri, it is gitu. Kita bisa menangis karena bersuka cita mengingat janji Tuhan, waduh indah sekali, too good to be true gitu ya. Tetapi it is true gitu. Tetapi di sisi lain kita juga sedih karena, aduh aku gak bisa keluar dari dosa ini. Kok begini jatuh lagi gitu. And membuat kita tambah sedih, makin sedih, makin sedih. Ya. Tetapi itu harus terjadi. Maksudnya pemurnian itu, iman itu yang pertama. Melalui penderitaan, sukacita itu semakin menetap dalam hidup kita. Dan yang kedua, melalui pembelajaran firman Tuhan dengan serius. Ya, ini klasik, tetapi ini serius. Ya. Ketika kita lagi susah misalnya ya, dan menderita, lalu kemudian kita cerita ke teman kita gitu ya. Saya kok gini ya, gini-gini. Biasanya
teman kita itu nasihatnya gimana? Udahlah, nggak usah terlalu dipikirkan, benar nggak? Udahlah, mengalir aja, benar nggak? Biasa kan begitu ya. Atau udah lupakan dulu lah ke mall, jalan-jalan dulu, nonton film dulu, makan dulu lah, atau healing dulu kemana gitu. Sering kan begitu ya. Tapi kita tahu loh sebenarnya kalau kita pikirkan itu nggak akan menyelesaikan masalah-masalah kita, benar nggak? Kita selesai melakukan kegiatan yang fun itu, welcome to the reality, ya kan? Masalahnya nggak selesai. Masalahnya nggak selesai, itu yang terjadi. Betulkah? Jadi itu nggak akan menjadi solusi, ya? Karena kita kayak melarikan diri gitu dari masalah kita, melarikan diri dari masalah kita, menghindar. Nggak seperti itu. Sukacita di dalam Kristus nggak bekerja seperti itu. Kita bersukacita bukan karena masalah nggak ada. Itu yang pertama ya. Tetapi karena kebenaran Allah semakin kuat dan nyata dalam hidup kita. Jadi yang lebih menang, yang lebih hebat itu kebenaran-kebenaran Allah, janji-janji Kristus yang diberikan kepada kita semua. Hal ini hanya bisa terjadi, kita alamin, kalau kita serius memikirkan firman Tuhan. Seriously. Jadi sebenarnya menjadi orang Kristen itu bukan menjadikan kita orang bodoh. Mengalir aja, nggak usah dipikirkan. Enggak. Mungkin di luar sana membuat kita makin bodoh. Ikut aja kata hatimu gitu. Tapi menjadi orang Kristen itu membuat kita makin pintar sebenarnya. Akan kehendak Tuhan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang bisa dunia tawarkan sebenarnya. Kekristenan mengajarkan dia, thinking, renungkan, pikirkan, analisakan tentang apa? Tentang firman Tuhan. Uji kebenaran ini, apakah itu enggak nyata dalam kehidupanmu. Kira-kira begitu. Ketika kita membaca, pikirkan, renungkan. Ulang-ulang kamu pikirkan. Kan Paulus menulis di dalam kitab Filipi ya, itu kitab sukacita ya. Pikirkan hal-hal yang di atas. Di mana Yesus Kristus duduk di samping kanan. Itu yang kalau kita terus pikirkan itu, saya yakin ya, sukacita itu akan memenuhi kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus serius mempelajari firman Tuhan. Serius, bukan sampingan. Banyak orang serius bekerja, serius mempersiapkan pernikahan gitu ya, serius mencari pacar gitu, serius, semuanya serius. Gak ada salahnya dengan serius dengan itu. Tetapi kalau satu sisi tentang firman Tuhan kita gak serius, yang kita bangun itu dibangun di atas dasar pasir. Akan kolaps. Pasti akan kolaps. Dan itu semua yang terjadi di dunia ini. Orang serius memikirkan harga saham dan semuanya gitu ya. Tetapi dia nggak serius memberi makan kepada jiwanya. Supaya buah roh sukacita dalam hal ini itu menetap dan kemudian kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi belajar firman Tuhan itu harus serius. Gak bisa ditawar-tawar kalau kita mau bersukacita. Oleh karena itu saya bilang tadi sukacita itu serius. Bahkan tugas kita harus bersukacita. Dan itu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi oleh karena itu karena kelahiran baru kita bersukacita. Karena Injil, karena kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin terang mata hati kita melihat keindahan Kristus. Dan semakin kuat harapan kita akan warisan kekal di sorga. Enggak ada yang lain lagi. Dunia ini menurunkan kualitas kita sebagai orang percaya. Karena dia mengajarkan kita untuk menikmati hal-hal di dunia ini yang bisa hilang. Dan mengandalkan hal-hal di dunia ini yang bisa hilang. Dan bersandar kepada hal-hal di dunia ini yang bisa hilang. Dunia ini mengajarkan itu. Tetapi sebenarnya Allah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersukacita, bersenang-senang, menikmati hal-hal yang goes beyond dunia ini. Jadi kualitasnya di atas gitu ya. Ambisinya itu di atas gitu. Jadi kalau mau pakai kata sukses di dunia ini, sukses ya posisinya bagus, uangnya bagus. Tapi sukses di dalam Kristenan itu ya kamu menikmati apa yang Tuhan sediakan. Yang spiritual itu gitu. Itu yang jauh lebih tinggi. Ambisi kita harus sampai di sana. Harus sampai di sana. Kalau enggak dalam konteks sukacita, maka sukacita kita ups and down. Dan kita enggak mau itu. Tanda kita orang Kristen yang sudah lahir baru adalah bahwa kita memiliki sukacita itu dan sukacita itu tetap
menjadi karakter kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita diam sejenak. Kita memikirkan tentang mengapa selama ini saya tidak terlalu serius memikirkan iman saya. Mengapa selama ini saya cuma memikirkan firman Tuhan mungkin hanya hari Minggu. Tetapi hari lain saya khawatir dengan berbagai macam hal yang belum saya punyai atau yang saya harapkan saya punyai. Kita mohon ampun kepada Tuhan kalau selama ini kita salah sangka, keliru. Kita pikir yang memberikan kita kehidupan adalah uang kita, posisi kita, makanan kita. Tapi sebenarnya yang memberikan kita kehidupan adalah Allah. Kita mohon ampun kalau kita keliru. Selama ini kita marah, kita benci oleh karena barang-barang di dunia ini. Kita salah kalau kita khawatir, kita takut, kita lepas kontrol karena barang-barang di dalam dunia ini. Kita mohon ampun untuk semuanya itu dan berjanji kepada Tuhan, memutuskan hari ini juga bahwa kita berjanji untuk mengenal Allah kita lebih lagi supaya kita bisa menjadikannya dia harta kita yang terutama, berharga, paling berharga dan menjadi sandaran kita seumur hidup kita. Sehingga kita bisa melihat dunia ini dengan cara yang lebih jelas, dengan lebih jelas dan dengan cara yang baik dan benar. Kita minta ampun kepada Tuhan dan kita minta kekuatan daripadanya. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Setiap kali kami datang kepadamu dan mengakui kelemahan-kelemahan kami, kekeliruan-kekeliruan kami, kelalaian-kelalaian kami, Engkau tahu bahwa kami mengandalkan Engkau. Engkau mengampuni kami. Karena kami datang di dalam nama Yesus, bukan dalam nama kami. Bukan kami yang menjadi baik, tetapi kebaikan Kristus yang sudah diberikan kepada kami, sehingga memampukan kami untuk sedikit lebih taat kepada kebenaran Tuhan. Syukur untuk pengampunan yang Engkau berikan. Kami minta agar Engkau memberikan kami hati yang merindukan Tuhan. Engkau memberikan niat-niat baik di dalam hati kami untuk mengejar hadir-Mu. Engkau memberikan kami ambisi yang bukan hanya memuaskan dunia ini saja, membuat manusia bertepuk tangan kepada kami, tetapi mengajarkan kami untuk melihat Engkau, memandang keindahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu seumur hidup kami. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan karena sudah mendengarkan kami dan menerima segala kelemahan kami dan mensuplai kami dengan kekuatan yang daripada Kristus Yesus Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.